Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-36, ayat 20 sampai dengan 33. Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Siapa akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang telah dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak terselidiki. Ia menarik titik-titik air ke atas dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti penyebaran awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya Ia menebarkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu, Ia mengadili bangsa-bangsa dan memberi makan dengan limpahnya. Ia menudungi kedua tangannya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Gemuruhnya memberitakan kedatangannya, dengan murka yang menyala, Ia melawan kecurangan. Sahabat Alkitab, Tuhan merupakan sebuah keberadaan metafisik yang melampaui ruang dan waktu. Keberadaan dan pemahaman manusia sama sekali tidak bisa menjangkau cara kerja Allah. Kita dapat memahami sedikit dari karyanya karena Tuhan menampakkannya dan menyatakannya bagi kita. Namun demikian, dalam ingatan atas karya Allah yang terentang di sepanjang sejarah, sesungguhnya kita dapat meyakini bahwa Ia hadir dalam segala sesuatu. Apa yang ada dalam alam semesta dapat dipakainya untuk menunjukkan kehadirannya. Dengan demikian, seharusnya sebagai umat beriman, kita tidak perlu cemas karena Ia selalu menyertai kita, bahkan saat derita hebat menghampiri kehidupan kita. Pada ayat yang ke-20 sampai dengan 21, Elihu memperingatkan Ayub untuk tidak memilih malam, sebuah metafora bagi kekuatan gelap yang mungkin menggoda hati manusia untuk menyerah kepada kebencian dan keputusasaan. Elihu mengingatkan bahwa penderitaan bukanlah hukuman, melainkan teguran penuh kasih agar manusia berpaling dari jalan yang jahat dan kembali kepada Allah. Lalu Elihu mengalihkan fokus kepada Allah sebagai pencipta yang maha besar dan maha bijaksana. Allah tidak memerlukan nasihat manusia. Jalan-jalannya melampaui logika kita. Inilah misteri iman. Percaya kepada maksud Allah meskipun tidak selalu mengerti rancangannya. Dalam ayat-ayat berikut, Elihu melukiskan kebesaran Allah lewat alam ciptaan. Ia mengajak Ayub dan kita untuk melihat badai bukan hanya sebagai ancaman, tetapi sebagai pesan. Guntur, kilat, hujan, dan angin bukan sekedar fenomena meteorologis, melainkan simbol bahwa Allah sedang berbicara. Seperti bunyi guntur yang menggelegar dari langit, demikian pula suara Tuhan menggoncangkan batin manusia. Ada keindahan sekaligus kedahsyatan dalam cara Allah menyatakan diri melalui ciptaan. Dia adalah sang pembuat hujan, guntur, dan kilat. Suaranya menggelegar, bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyadarkan. Dalam budaya timur dekat kuno, guntur adalah suara ilahi. Maka, ketika Elihu menyuruh Ayub mendengarkan suaranya yang mengguntur, itu berarti membuka hati untuk mendengarkan pesan Allah dari dalam badai hidup. Di balik awan tebal, hujan deras, dan kilat yang menyambar, Allah tidak diam. Dia hadir
dan justru melalui badai-badai itu, Ia berbicara lebih kuat. Maka penderitaan pun menjadi alam yang mendidik, bukan sekedar derita, tetapi sarana untuk merenung dan bertumbuh. Sahabat Alkitab, penderitaan seringkali menggoda manusia untuk menjadi sinis, apatis, atau bahkan memberontak terhadap Tuhan. Tetapi melalui renungan hari ini, kita diundang untuk bergeser dari pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang Tuhan sedang nyatakan melalui ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia menyatakan kehendaknya melalui segala sesuatu, seturut dengan hikmat-Nya. Maka percayalah akan karyanya, sekalipun dalam derita yang kita sedang alami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau hadir dalam segala sesuatu, bahkan di tengah badai kehidupan. Bukalah hati kami agar mampu mendengar suara-Mu, memahami maksud-Mu, dan melihat karya-Mu dalam setiap situasi. Teguhkan iman kami untuk tetap berharap dan berserah pada kehendak-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.